Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baik TV, dimanapun Anda berada yang hari ini sedang menyaksikan acara Baik TV di TV kesayangan Anda. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Allah tawarkan amanat agar mereka semua memikulnya. Tetapi apa yang terjadi? Langit yang besar ternyata tak sanggup memikul amanat Allah. Bumi yang luas ternyata tak sanggup memikul amanat Allah. Gunung yang gagah kokoh perkasa ternyata juga tidak sanggup memikul amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tetapi semuanya tak sanggup untuk memikul amanat Allah ini. Tetapi kita manusia yang kecil, hina, rendah, lemah, memberanikan diri memikul amanat Allah ini. Apakah amanat Allah tersebut? Amanat tersebut adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi saudara-saudara, ketahuilah, karena untuk menjalankan agama ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita ini, yaitu manusia yang terdiri daripada darah, daging, tulang yang tentunya bernafsu. Nah, nafsu inilah terkadang menekan kita ketika kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik kita semua supaya kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang mampu menjalankan kewajiban mereka di muka bumi ini. Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada di antara dua, yaitu pertama, Allah menciptakan satu makhluk yang memang tercipta daripada nur, cahaya, bersih, suci, sehingga yang nur ini, cahaya ini dan kebersihannya, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Dialah yang namanya malaikat. Malaikat tercipta daripada nur, dan pada nur ini disematkan yang namanya akal. Sehingga kita tidak heran kalau malaikat itu kerjaannya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk yang lain, yaitu yang bernama hewan, binatang. Yang mana binatang ini tercipta sama dengan kita. Dia tercipta daripada darah, daging, tulang, dibungkus dengan kulit. Maka tak heran kalau hewan itu hidup. Hidupnya hanya untuk makan, dan mati pun juga karena makan atau karena nafsu. Tetapi kita, manusia itu ada di antara keduanya. Pertama, kita ini ada seperti malaikat. Kenapa? Karena kita memiliki akal. Kedua, kita ini ada seperti hewan. Kenapa? Kita memiliki hawa nafsu. Tetapi ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, di saat kita memiliki akal, dan ternyata akal kita ini mampu dikendalikan oleh hawa nafsu kita, maka di saat itu kita akan lebih hina daripada hewan. Kenapa? Hewan dia hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu,
dia makan harimau itu, yaitu hewan buas, harimau itu memangsa buruannya di saat dia dalam keadaan lapar. Ketika dia dalam keadaan kenyang, dia tidak akan pernah untuk menyakiti mangsanya. Sebaliknya, manusia ketika dia kenyang, dia akan memangsa orang lain, apalagi ketika dia dalam keadaan lapar. Maka di saat inilah manusia akan menjadi lebih hina daripada hewan. Tetapi akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka di saat itulah kita akan menjadi unggul, lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat dia bisa menjadi taat, dia bisa tunduk kepada Allah karena dia tidak melalui perjuangan. Sebaliknya kita manusia, kita bisa taat, tunduk kepada Allah, itu semua kita dapatkan melalui perjuangan. Perjuangan kita menghadapi hawa nafsu. Inilah fungsi daripada puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan. Mendidik kita agar kita menjadi orang cerdas. Cerdas dalam arti mampu mengendalikan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita mampu kita kendalikan, maka di saat itulah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surga itu huffatil jannatu bil makarih. Karena surga dia diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka wa huffatin nar bis syahawat. Sedangkan neraka itu diliputi dengan segala yang menyenangkan. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.